orang yang berjalan menuju Tuhan. Itu orang sukses. Makanya Israel itu masuk dalam salah satu dari 10 besar negara-negara yang paling bahagia, paling sukses di antara 137 negara. Itu hasil riset, Pak. Itu yang melakukan riset itu WHR. Jadi WHR itu badan dunia yang ditunjuk oleh PBB, diberikan tugas untuk meriset bangsa-bangsa yang paling bahagia di seluruh dunia. Hasil riset itu ya sudah dirilis pada tanggal 20 Maret 2023 kemarin, dijabatkan 10 besar negara yang paling bahagia. Saya tertarik Israel. Oh, Israel negara paling. Indonesia nggak masuk ranking. Oh iya. Arab nggak masuk ranking. Arab nggak masuk ranking. Kaya. Mesir nggak masuk ranking. Masalah lalu Finlandia nomor 1. Nomor 2 Denmark. Nomor 3 Islandia. Nomor 4 Israel, Pak. Nomor 5 Belanda. Saya punya teman di Belanda, Pak. Di Majelmut, karena dulu sama-sama kerja di Majelmut ya, di proyek pengeboran minyak. Bukan Belanda. Itu kadang di Belanda, Pak. Penjara kosong. Sehingga penjara-penjara itu sekarang banyak digunakan untuk tempat ibadah. Yang dijadikan masjid, jadikan masjid. Belanda itu ranking 5. Coba. Nomor 6 itu Swedia. Keren, Pak. Apa ya? Ini apa ya? Hah? Indikatornya ada, Pak? Ya, nanti kita jelaskan. Nomor 6 mana nih? Swedia ya. Swedia nomor 6. Nomor 7 itu Norwegia. Norwegia nomor 7. Nomor 8 itu Swiss. Swiss nomor 8. Iya, Nomor 9 itu Luxembourg. Misalnya Luxembourg. Belanda. Ya. Jerman. Nomor 9. Nomor 10 nya New Zealand, Selandia Baru. Dan negara-negara itu mayoritas malah bukan Islam. Bukan Islam, tapi termasuk kategori negara yang Islami. Bukan yang Islam, tapi 10-nya termasuk negara yang Islami. Bahagia. Juga-nya. Nah, kita yang mayoritas Islam Tidak Islami. malah Islami, makanya udah nggak bahagia, udah nggak sukses. Nanti kita lihat kenapa gitu kan. Iya. Terus untuk menentukan kriteria ini bangsa-bangsa negara yang merdeka itu dengan standar apa gitu. Ada yang namanya ini, Pak, gross national happiness. Kan ada gross national product. Iya. Pak Imam jangan bingung gitu loh, kalau nggak Pak Warto ngomong gini. Kuliah di mana? Hah? Kuliah di mana? Kok kelihatannya kok Pak Warto? Iya. Itu kok kayak biasa aja lah, biasa. Pak Warto itu bisa jadi apa ya, Pak? Terserah saya mancing. S3 Pak, udah profesor. Enggak. Enggak usah. Ya, jadi gini, Pak. Jadi ada namanya gross national happiness. Jadi indeks, bisa dikatakan indeks, Pak. Standar nasional tentang kebahagiaan bangsa-bangsa itu ada 6, Pak. 6. Yang pertama, nanti cocokin dengan Indonesia. Kenapa Indonesia terpuruk? Ini nggak cocok sama yang 6 ini. Keren juga ya. Sama saya kuliah bayar piro gitu. Kuliah urut karuan gini ya, Pak. Yang pertama, Pak, kriteria satu bangsa atau negara yang merdeka, apa yang bahagia itu. Yang pertama, memiliki interaksi sosial yang baik. Interaksi sosial, hubungan sosial. Satu, hubungan sosial dulu lah. Gitu. Kemudian yang kedua, Pak, penghasilan. Kalau cerita penghasilan, berarti penghasilan per kapita. Ya kan? Nah, ketiga, kesehatan. Standarnya, bangsa itu kesehatannya bagaimana?
Kalau bicara kesehatan berarti bicara tentang harapan hidup. Harapan hidup kan Pak. Makanya kita kudu sehat kalau punya harapan hidup itu. Ojo kelemon, aku tuh mulai galuh, mulai abot, mukanya abot. Sholat ini gue mak geletnya nih loh Pak. Darussalim saleh kok awak ilmu. Saleh kok ya Pak Imam mulai sedeng lah. Aku sedeng sama Pak Imam itu. Enggak apa-apa lah badan krempeng, yang penting kan dompetnya gendut. Ini udah gendut dompetnya krempeng. Tapi kan sehat. Oh iya sehat, sehat. Itu penting. Ya penting sehat karena itu penunjang kebahagiaan adalah sehat. Artinya punya harapan itu. Ya sehat. Keempat kebebasan. Kita ini nggak pernah bebas Pak. Kita diintervensi oleh pikiran kita sendiri, diintervensi oleh nafsu kita. Gimana mau bahagia kita ini? Kita tidak pernah punya kebebasan untuk apa namanya ya? Untuk berdaulat. Didaulat terus. Ini kebebasannya penting Pak. Bebas untuk menjadi pribadi. Makanya jadi agama apapun yang mengajarkan jalan hidup, silahkan tempuh jalan itu dari lewat jalur mana. Ya kan? Selama jalan hidup yang ditempuh itu mengantarkan kita menjadi pribadi, itu jelas Pak. Wes opo kayak gini gak lucu kayak sontoloyo asal arahnya gitu menjadi pribadi. Jati diri, tahu diri, bakal tahu Tuhan, bakal ketemu Tuhan. Beres semuanya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal wa ni'mal nasir. Nah, ini kebebasan. Udah ya, Pak? 4 udah berarti. 5, kedermawanan. Ada kepedulian. Termasuk kedamaian. Iya. Dermawanan. Nah, yang keenam, tidak ada korupsi. Ya. Bahagia negara itu. Ini betul yang kemarin dari pernyataan Pak Mahfud MD itu seandainya negara Indonesia ini tidak korup, itu dari hasil bumi, pertambangan, pertanian, perikanan itu tidak ada korup, itu satu jiwa itu warganya itu bisa sebulan mendapatkan uang dari negara itu per jiwa 20 juta. Coba sebulan. Kalau dari negara itu usah ngapa-ngapain. Per jiwa kan? Per jiwa. Indonesia. 75% perairan, Pak. 25% sana. Ini asik ini ngobrol asik kok namanya. Ngobras Tapi di antara kriteria yang 6 itu kayaknya kalau saya rasa lebih cenderung ke daun ya Pak ya. Loh ya semua juga ke dalam. Maksudnya daun itu dirasam. Bagiannya dirasam bukan di luar, di gebiar. Iya. Makanya kan Enggak bisa belajar negara korupsi. kita mesti telanjang. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan dalam batin. Itu yang bisa ya Pak. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Ini Pak. Bukan mulutmu adalah harimau. Salamatul insan fi bilisan. Keselamatan manusia terletak dalam mulut. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Tinggalkan debu yang masih melekat, tinggalkan debu yang masih melekat. Ke dalam Pak. Berarti kuncinya nggak di materi Pak. Bahagia. Loh tidak, siapa dari tadi juga enggak. Kalau diukur Materi itu bagian dari dunia. Dunia itu tidak ada yang pasti. Mungkin aja dunia. Jiwanya tenang, tidak gila. Nah, itu 6 itu ketentuan gross national happiness yang ditetapkan oleh WHO, World Happiness Report. Makanya tanggal 23 Maret itu ditetapkan oleh PBB menjadi Hari Kebahagiaan Internasional. Kalau ini ngerti ya Pak. Ojo, wah Pak Wato mau kuper, jangan itu. Jalmo tan kena
apa? Iya. Jalmo tan kena ini Inoyo apa? udah suka berprasangka yang enggak. Nanti malu Pak nek kecelek. Jangan mentang-mentang udah S2, S3 terus nyebalannya. Kok kowe kecelek kowe nek ketemu. Wis akeh sing do kecelek. Ya. Nah, sekarang kenapa Finlandia kok nomor 1 rankingnya loh Pak? Finlandia di samping memenuhi kriteria yang 6, ada tambahan buat Finlandia 3 sikapnya. Buat Finlandia sendiri ada sikap 3 tambahannya. Yang pertama, tidak tertarik dengan hak orang lain. Tidak pernah tertarik dengan hak orang lain. Orang lain atau negara lain mungkin. Hah? Ya, negara lain sama. Ya. Termasuk negara Ya, lain. kalau kita bicara bahagia kan bukan negaranya kan, bangsanya kan, mental bangsanya itu Ya. tidak pernah tertarik dengan hak orang lain. Masa negara bahagia kan bangsanya kan yang dibiarkan yang punya rasa bahagia. Negara kan hanya wadah, Betul. ya kan Bang ya? Kan ketuaannya itu. Iya, ya kan. Korupsi. Satu itu. Karena yang kedua, orang kok masih peduli sama hak orang lain, hidupnya nggak tenang Pak. Dulu sebelah ngambil motor baru, kene duwe motor wis apik iki rumangsa piye ngono udah minder motor apik. Terus kepengen kayak itu, belum semuanya mah. Sukses, nggak tercapai. Karena apa? Masih milik sama orang lain. Yang kedua, tidak pernah tertarik dengan membanding-bandingkan dengan orang lain. Saya nggak mau membanding-bandingkan saya dengan Pak Imam, saya juga nggak mau membandingkan diri saya dengan Pak Prato. Orang kabeh aku. Prato gue akeh kok kantor ono kok warung ono ya kok banding-bandingno karo Pak Prato itu. Orang kabeh. Iya kan Pak? Dua. Yang ketiga, dia bersahabat dengan alam. Artinya dia dekat dengan alam. Dia menjaga kelestarian alam. Indonesia merusak alam itu Pak. Hanya negara kita yang berkonservasi gimana? Itu Nggak ada sama sekali di Indonesia. Kriterianya nggak ada yang nyangkut. nggak ada belas kan? Korupsi malah nomor berapa Indonesia? Karena penegakan hukum larinya kan dia berfungsi kan negara hukum itu negara berfungsi. Sama aja. Nah, saya yang tertarik Israel.